إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda ingkang mugi tansah pinaringan hidayah lan taufik saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat materi, rezeki dunia maupun nikmat non materi. Allah berikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan. Allah berikan kepada kita iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pengajian atau melanjutkan kajian tafsir kita yang sudah masuk pembahasan tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-79. Setelah kemarin sebelum Ramadan kita telah membahas tentang sikap khianat terhadap agama yang terjadi di kalangan ahlul kitab, yang boleh terjadi, bisa mungkin terjadi, atau bahkan terjadi pula di kalangan umat Islam. Khianat terhadap agama, terhadap syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Yang dalam pembahasan khianat terhadap agama yang terjadi pada kalangan ahlul kitab sudah pernah kita bahas. Di antaranya adalah mengganti atau mengubah keterangan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW yang akan hadir sebagai Rasul utusan Allah akhir zaman, penutup para nabi. Sifat beliau ditutup-tutupi, diubah-ubah. Yang kedua,
tahrif, menyelewengkan atau memanipulasi kalamullah, ayat-ayat Allah, ayat suci yang diturunkan kepada para nabi, diselewengkan, dimanipulasi, diubah-ubah. Kemudian yang ketiga, termasuk khianat terhadap agama adalah memalsukan ayat-ayat suci, mengatakan itu firman Allah padahal bukan firman Allah, mengatakan itu kitab suci padahal bukan kitab suci, dibikin-bikin sendiri tetapi mengatasnamakan firman Allah. Itu juga termasuk pengkhianatan terhadap agama. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apakah perilaku seperti itu juga menghinggapi umat Islam? Boleh jadi, atau mungkin saja umat Islam melakukan bentuk pengkhianatan terhadap agamanya, menyelewengkan, mengganti-ganti atau mengatasnamakan sebagai ayat suci. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran dari kesalahan orang-orang ahlul kitab. Jangan sampai kita sebagai umat Islam melakukan kesalahan yang sama. Itu pembahasan tafsir sebelumnya, ya, beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita masuk pembahasan tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-79. Baik, kita baca dan kita terjemahkan terlebih dahulu, baru nanti kita bahas beberapa sisi tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyu'tiyahullahul kitaba, ora patut niku napa? Orang mungkin, ya. Orang mungkin bahasa Jawa ini apa? Orang bakal. Maka nali basyarin, ora gadang. Bahasa gadang mriki wonten. Wonten nggih? Ora gadang nggih. Bahasane wong dong Jampang atau bahasane wong ndi? Kayak biasa ora gadang nggih. Ora basyarin kata sayung wong menungsa, ya. Ayyuhtiyahullahul kitaba, sing wis diparingi kitab dening Gusti Allah, wal hukma, lan diparingi hikmah. Hikmah niku napa?
Hikmah niku dalam tafsir Jalalain al-fahmu li syariah, diparingi ilmu pemahaman paham babakan syariat. Wong sing duwe pemahaman ilmu tentang syariat iki berarti wong sing diparingi hikmah. Hikmah kudu ilmu sekti kebal nggih. Hikmah maksudipun al-fahmu lis syariah, ya. Diberi pemahaman ilmu tentang syariat. Nah, wong-wong sing diberi kelebihan bisa paham syariat itu berarti orang yang diberi hikmah. Saya lanjutkan. Wan nubuwata lan diparingi kenabian, nubuwah didadekno nabi. Ora kadang ing ngatasé wong sing diparingi kitab dening Gusti Allah serta diparingi ilmu hikmah lan diparingi kenabian, diangkat jadi nabi. Summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Summa yaqulu banjur dheweke kok ngucap linnasi maring menungsa kunu dadiya kok kabeh ibadan wong sing nyembah li maring nyong. Didadekno nabi kok banjur ngomong maring menungsa, menungsa kok kabeh pada nyembah nyong. Kuwi ora gadang anak. Ora gadang anak. Ora nana nabi kaya kowe. Ya. Ora nana nabi kaya kowe. Saya lanjutkan. Ya. Nyembah nyong kudu nyembah Gusti Allah, ya, min dunillah. Walakin neng apa ya? Kasok Bang Sule niku napa? Sebaliknya. Sebaliknya. Ya, jawane ngokone napa? Banyumasane. Hah? Kasok Bang Sule. Tetapi sebaliknya, para nabi itu atau manusia yang dipilih oleh Allah jadi nabi itu ngucap kunu dadiya kok kabeh robbaniyina, robbaniyin dari kata rob artinya Tuhan. Robbani berarti wong sing karena dinisbahkan kepada Tuhan, wong sing napa? Wong sing alim, wong sing taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wong sing napa ya? Ya, ulama, hukama, ya. Orang yang beramal dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku gampangnya ringkese robbaniyin. Dadiya kok kabeh robbaniyin bima kuntum merga kok kabeh tu'allimunal kitabah pada mulangna
kitab. Jadi Rabbaniyin kuwi wong sing gelem mulang kitab, ngajarna Quran, ngajar mulang ngaji, ya. Pemulang ngaji sing sregep macane tak lakukan. Iki wong sing ngerti isine kitab, isine kitab suci. Ya, jadi ulama ya, itu Rabbaniyin. Kiai, ustadz, ulama kok sing ngerti babakan syariat agama. Jadi kalau nggak ada harokat, dulu kan Al-Quran nggak ada harokat ya Pak ya. Orang ana titik, orang ana fathah, orang ana kasroh. Kuwi nek maca tulisan tu'allimuna bisa ta'lamuna. Jadi ya benar juga. Ya, kita lanjutkan. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, mergo kok kabeh mulangno kitab. Wa bima kuntum tadrusun, lan mergo kok kabeh padha nyinauni kitab. Gelem sinau, gelem mulang. Ya mulangna kitab suci, ya nyinauni kitab suci. Wong sing gelem sinau kitab suci lan gelem mulangno kitab suci diarani Rabbaniyin. Rabbaniyin nggih. Baik, kita lanjutkan. Wala ya'murakum, lan ora gadang uga ing ngatasé wong menungsa sing didadekno nabi, ya. Ora bakal, ora gadang ya'murakum perintah kok kabeh antattahidul malaikata menungso ko kabeh pada dadekno malaikat wan nabiyina lan para nabi arbaban dadi sesembahan. Ora gadang ana menungso sing diangkat dadi nabi kok perintah menungsa, menungsa dadekno malaikat lan para nabi dadi Tuhan sing disembah-sembah. Ora gadangane. Ora bakalan ana nabi kaya kowe. Genah, Pak. Genah nggih. Wis pokoke terjemahanane sak anu lah ya. Digawe alon, nggih. Sing penting gamblang. Ayak murukum bil kufri. Apa iya? Apa patut menungsa sing didadekno nabi mau perintah kok kabeh kafir? Ba'da in antum muslimun, sawise kepada dadi wong muslim. Terus dadi wong muslim beriman kok diperintah nyembah sakliyane Gusti Allah, nyembah malaikat, nyembah nabi. Padha bae perintah kafir. Apa pantes, apa patut, apa mungkin, apa ana wong menungsa sing dipilih dadi nabi kok perintah kafir?
Jadi itu terjemahan ayat surat Ali Imran ayat 79 sampai 78. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian, ini yang akan menjadi bahasan kita dalam kesempatan kali ini. Baik, setelah kita membaca terjemahnya, kita akan bahas sisi tafsir, ya, beberapa poin yang bisa kita pelajari dari surat Ali Imran ayat 79 dan 80 ini. Saya beri judul, ya, Nabi bukan Tuhan. Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang topik Nabi itu bukan Tuhan. Maknanya Nabi itu bukan untuk disembah. Apa maning mung kiai, mung atase ustaz, guru ngaji, senajan ulama, senajan nabi, bahkan malaikat dudu Tuhan alias orang disembah judulnya begitu. Mari kita bahas. Nek wis ngerti judulnya kan berarti wis ngerti intine tafsir surat Ali Imran ayat 79 sampai 80 dalam pembahasan hari ini, ya. Jadi sudah jelas, ya. Mau menegaskan bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Walaupun sebenarnya rangkaian pembahasannya begini. Jadi ayat 79 sampai 80, ya, tetap masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya tentang khianat terhadap agama, ya. Ini lebih spesifik. Kita mulai dari asbabun nuzulnya dulu. Ayat tadi itu sababun nuzulnya apa? Dalam beberapa tafsir yang saya baca, ya, ini Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Tokoh mereka, pendetanya, dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Reaksi pertama adalah dari orang Yahudi. Orang Yahudi tokohnya disebutkan di dalam kitab Qobasun min Nuril Qur'anil Karim Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu namanya Abu Rafiq Al-Quradi. Dia komentarnya begini, hai Muhammad, apa Rika ngajak nyong kabeh nyembah awakmu, nyembah ko, ya. Apa kok perintah nyong kabeh nyembah Rika? Ini komentarnya tokoh orang Yahudi. Kaya wong-wong Nasrani
nyembah Nabi Isa bin Maryam. Jadi perlu kita tahu ya, kita perlu tahu orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Isa. Saya ulangi ya, orang Yahudi orang percaya Nabi Isa. Sudah pernah kita bahas ya. Kalau ingat penjelasan saya, begini penjelasannya. Kasus kelahiran Nabi Isa itu ajaib ya. Maryam mempunyai anak tanpa seorang suami, tanpa disentuh laki-laki. Orang yang percaya kesuciannya Maryam ya, itu mengkultuskan Nabi Isa sampai pada derajat Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Tapi orang Yahudi menuduh kesucian Maryam ya. Nah ini kalau sampai dia anak ranana lanangane ranana bojone ya apa mana nak utuh selingkuh, berarti Nabi Isa dianggap anak haram. Itu yang dulu pernah kita bahas ya. Nah, jadi orang Yahudi nggak percaya Nabi Isa. Beda dengan orang Islam. Orang Islam justru percaya Nabi Isa. Kudune perang Iran karo Israel itu kan perang. Perang Iran karo Israel. Ya. Kudune ya. Kudune Trump kan Amerika itu Kristen ya. Amerika agamane umumnya Kristen ya. Kudune dukung wong Islam, dukung wong Yahudi. Sebab apa? Wong Yahudi percaya Nabi Isa, wong Islam malah percaya, hormat, memuliakan Nabi Isa. Nah ini kualik wong-wong Indonesia sing melu dukung Yahudi ora mudeng. Kalau orang Yahudi itu tidak percaya dan tidak menghormati Nabi Isa. Genah ya. Jadi ya kasihan kalau ada saudara kita Nasrani malah memilih dukung Yahudi Israel. Itu kasihan, salah jalan. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, ya nggak tahu Allah alam perlu penjelasan. Nah, ketika Abu Rafiq Al-Quradi itu menyampaikan seperti itu, apakah engkau menyuruh kami menyembah dirimu wahai Muhammad? Turunlah ayat ini ya. Turunlah ayat surat Ali Imran ayat 79 itu ya. Allah mengatakan maka nalibasarin ayyuktiyahullohul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin, tidak ada, tidak patut ya,
ada seorang manusia yang diberi oleh Allah Alkitab, diberi oleh Allah hikmah, dan dijadikan nabi, kok bilang kepada manusia sembahlah aku, jangan menyembah Allah? Itu nggak mungkin. Jadi ketika Abu Rafi Al-Quradi itu mengatakan, aturidu ya Muhammad an na'budaka kama abadatin nasara Isa bin Maryam, apakah kamu menyuruh aku untuk menyembahmu wahai Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya, menyembah Isa bin Maryam? Dijawablah oleh Rasulullah, ma'adallah an na'budah ghairallah au an na'mura bi'ibadati ghairillah. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan menyuruh menyembah selain Allah. Begitu jawaban Rasulullah. Ya, dalam dialog itu kisah sejarahnya begitu. Maka turunlah ayat maka naliba syarid ayyutiyahu, maka nalibasharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin bagi seorang manusia yang diberi kitab oleh Allah, diberi ilmu hikmah oleh Allah dan dijadikan nabi, kemudian bilang kepada manusia sembahlah aku, jangan menyembah Allah. Itu nggak mungkin. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyuruh orang yang beriman kepada beliau untuk menyembah Rasulullah. Tidak akan mengajak seperti itu. Yang kedua, itu orang Nasrani. Orang Nasrani di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini, wa nazala, ayat ini turun lamma qala nasara najron anna Isa amarahum ayat tahiduhu rabban. Ayat ini turun itu terkait dengan orang Nasrani yang bilang kepada Rasulullah bahwa Nabi Isa menyuruh orang Nasrani untuk menyembah Nabi Isa. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut versi orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa sebab Nabi Isa menyuruh mereka. Alias begini, kurang lebih karena Nabi Isa ini diyakini sebagai anak Tuhan, maka dalam pemahaman orang Nasrani itu mereka harus menyembah Nabi Isa. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan menuju Tuhan Bapa kecuali lewat apa bahasanya? Yesus.
ya. Nabi Isa disebut oleh orang Kristen dengan Yesus ya. Yesus Kristus, Yesus juru selamat. Ya zaman itu betul. Ya, Nabi Isa adalah jalan keselamatan. Kalau mau selamat dunia akhirat mengikuti Nabi Isa, tapi bukan menyembahnya. Mengikuti beliau sebagai utusan Allah, bukan mengikuti beliau sebagai sesembahan Tuhan anak, enggak begitu. Itulah yang dipahami orang Islam, bahwasannya Nabi Isa itu suci, utusan Allah, bukan anak haram seperti yang diyakini orang Yahudi. Istilah anak haram jadi nggak pas ya, nggak ada anak haram. Kan anak itu nggak melakukan yang haram. Yang melakukan haram kalau orang selingkuh ya, kalau orang selingkuh berzina sampai punya anak, itu yang melakukan yang haram bapak ibunya apa anaknya? Harusnya ini bapak haram sama ibu haram. Bukan anaknya yang dijuluki anak haram. Gak salah harus menanggung beban stigma. Oh, kayak anak haram ya kan, kasihan bocah. Gini mau betul Bu. Oke, berarti diubah ya. Nek anak tanggane sing ora duwe rama biung, mungkin ra duwe biung. Ora duwe rama, ki aja kemudian diomong anak haram, ki anak haram. Kelas, nggih. Sing haram niku rama biunge, lah kayak biung haram. Rama haram. Ya kowe bae ya. Wong usul ya. Jadi yang salah bukan anaknya, maka jangan anaknya yang mendapatkan julukan gelar anak haram, kasihan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini dari sababun nuzulnya ya. Sababun nuzul, peristiwa sejarah terkait turunnya surat Ali Imran ayat 79-80. Kemudian walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang pertama kesimpulannya, tidak ada nabi yang merintah untuk menyembah dirinya, nggak ada ya. Tetapi semua nabi itu merintahnya kunu robbaniyin, jadilah kalian robbaniyin. Apa robbaniyin itu? Ulama amilin, ulama orang alim yang paham tentang syariat Allah, paham tentang kitab Allah. Amilin, amilin ke konsekuen mengamalkan kitab sucinya, paham agama, alim tentang agama, kemudian konsekuen mengamalkan ajaran syariat yang ada dalam kitab sucinya. Itu namanya robbaniyin. Di dalam tafsir Jalalain bisa dilihat mansubina ila rabb, dinisbahkan, kata robbaniyin dinisbahkan pada Tuhan, Rob. Ulama amilin yang dinisbahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang faham, yang alim tentang Tuhannya dan mengamalkan
ajaran syariat dari Tuhannya. Kata Rabbaniyin itu di biziyadati alif wa nun. Kata Rob ditambah alif, Robba tambah nun, ya. Kenapa tambah nun? Alif dan nun. Di dalam tafsir Jalalain disebut tafhiman, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan terhadap orang yang paham, yang alim terhadap syariat Allah, terhadap kitab suci, dan mengamalkan kitab sucinya, beribadah kepada Allah saja. Disebut dengan Rabbaniyin, menggunakan kata Rob, padahal ini manusia, ya, manusia, tapi dijuluki dengan Rabbani, meminjam, ya. Rabbaniyin itu akar katanya dari kata Rob. Rob itu artinya Tuhan, padahal untuk menjuluki manusia. Ditambahi alif dan nun sebagai bentuk tafhim, ya, pengagungan, pemuliaan, memuliakan orang yang alim dan konsekuen mengamalkan syariat Allah tersebut. Itu Rabbaniyin. Kayak kata apa ya? Yang dinisbahkan kepada kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Artinya begini, manusia itu tidak semestinya atau tidak boleh disebut Ar-Rabb, ya, Tuhan, kan nggak boleh. Bahasa Indonesianya istilahnya apa ya? Ya, kita lanjut dulu. Ya, jadi Rabbaniyin itu seperti itu. Bagaimana kita menjadi Rabbaniyin? Ya. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Ya. Merga kabeh gelem mulangno kitab suci. Mulangna kitab suci syariatipun Gusti Allah. Jadi kalau kita pengen jadi manusia yang disebut oleh Allah Rabbaniyin, monggo jenengan arep dadi wong tani, wong dagang, dadi polisi, dadi tentara, dadi menteri, dadi presiden karepmu. Tapi siji, gelem mulang Quran. Ngaji mulang, murid loro ora apa-apa. Sing penting duwe murid mulangna Al-Quran. Mulang ngaji ya ora bisa. Ya mulang ngaji kan ora kudu nggawa kitab semene kandele, ya. Ikra ira popo kok mulang alif ba ta. Oh ya guru TK enggak masalah. Jenengan kan saged maos Quran, kenapa ra gelem mulang ngaji? Iya kowe. Ayo, siki sapa sing ora gelem mulang ngaji padahal bisa ngaji. Ya, aku punya cerita kemarin silaturahmi Syawal. Saya nggak sebut ya seorang ustaz. Ya, ustaz ini anaknya itu dimasukkan pondok bedal terus. Pindah maning, tahu dilepokno nur udah musululan, bedal maning. On mondok liyane ora gelem, ya, ora gelem sekolah. Wes mumet wae. Jaluke ning SMA bae. Ya. Akhirnya dimasukkan SMA boarding. Priwe dirayu pokoknya ustadze supaya bocah iki gelem, wis carane.
Akhirnya gelem. Nah, singkat cerita begini, ya singkat cerita sampai Ramadan kultum lah, kultum. Nah, takmire dihubungi bisik-bisik. Ya, dititipi amplop duit di sini. Supaya diwehno anake. Aja ngomong-ngomong. Jadi bocah sing kultum ning masjid mau anake mau diamplopi takmir. Seneng banget bali cerita mari wong tuane. Padahal duit kamu wong tuane. Ya, ceritanya apa? Binyong pengen mondok maning. Bisa raya cuti. Cuti saka sekolahan SMA nih. Sampai SMA langsung dibunyi tak tulung diwei cuti. Akhirnya 3 bulan khusus belajar nahwu. 3 bulan atau berapa atau 4 bulan lupa saya. Ya, hafal macam kaidah nahwu itu orang tuanya senang banget. Anaknya bisa nahwu karena itu modal bahasa Arab. Ya. Sampai akhirnya waktu ini tunggu cerita. Sampai akhirnya anak ini lulus dan masuk. Cocok malah kan ya YouTube ini lebih YouTube kan ngerti ya. Sampai kemudian belajar mengambil sastra Arab. Ada hal yang menarik yang dalam cerita itu yang dipesankan orang tuanya kepada anaknya. Ya, kamu kuliah apa saja terserahkan. Ya, terserahkan. Itu manfaatnya hanya untuk kamu. Abi nggak dapat manfaat. Satu yang Abi dapat manfaat itu, kamu nggak mau ngajar ngaji. Nes, Abi nanti kalau sudah mati kamu isi pulang, isi ngaji, gelem maca Quran, pulang no Quran. Abi ke oleh transferan. Tapi kue kuliah apa ilmu terserah, tapi kan saat kan kok dewek. Abi ora uli. Misalnya jadi ahli ilmu gajine gede, terus apa duitnya? Wah, ya binus mati. Ini saya ya saya dramatisir. Ya. Misalnya anaknya sugih mergo dokter profesor, gue sapa duitnya, Bu? Gue bojone sing wadon. Ya mbok sing orang ngempani gemien, orang nyekolahno, orang kuliahno, mbok. Iya dijaluk bojone kabeh. Jenengan dibageni napa mboten, Bu? Sing ngeden sing lairno. Kowe malah dadi rezekine bojone malahan ya. Padahal wong tuane sing rekasa gedekno nyekolahno kuliah. Jadi singkatnya begini, nasihatnya orang tuanya, saya cuma minta satu saja. Kamu terserahlah belajar kuliah untuk diri kamu sendiri, manfaat dunia kamu terserah. Cuma habis satu minta, kowe gelem ngaji. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, kita itu sebagai manusia, orang tua punya anak, itu nggak dapat apa-apa dari kesuksesan anak kita. Nek anak kita ora gelem ngaji,
Sama dengan kita, orang tua kita nggak ada apa-apa senajan kita kaya. Kita punya mobil, apa wong tuane sing wis ning kuburan arep dijak piknik berbada ora mbok. Lan jenengan sugih wong tuane wis mati. Yang dapat manfaat itu kalau kita itu mau ngaji. Nek kula panjenengan isih gelem ngaji, wong tuane dapat transferan. Gitu aja. Nah, para nabi itu memerintahkan kepada pengikutnya, kunu robbaniyin, jadilah robbaniyin. Siapa robbaniyin itu? Bima kuntum tu'allimunal kitab, kalian mau mengajar ngaji. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian mau belajar ngaji. Nek wis ra gelem ngaji, ora gelem mulang ngaji, ra gelem belajar ngaji, ra tau maring majelis taklim, ora gelem gawe majelis taklim, mulang ning majelis taklim, terus nggo ngapa? Wong tua lo ya, wong tua sing wis mati nggo ngapa anak sing kaya kuwe? Saiki arep kepriwe? Jenengan saged maos napa mboten? Gelem mulang ngaji ra? Nek gelem mulang ngaji golek murid ora ketang 3 5 ning masjid Nurul sering kosong nggih. Nggih. Manfaatnya untuk diri kita sendiri, kita jadi robbaniyin. Untuk orang tua kita transfer pahala. Kena ya Bu nggih? Kena Pak? Gampang Bob dadi robbaniyin. Gelem mulang ngaji, gelem belajar ngaji. Kita lanjutkan. Wala ya'murakum, dan para nabi itu dia tidak menyuruh kalian antat tahidul malaikata. Nabi itu tidak perintah kalian jadikanlah malaikat wan nabiyina, dan para nabi arbaban sebagai Tuhan. Nah ini yang kemudian saya pakai jadi judul ya. Nabi itu nggak ada yang merintah sembahlah aku atau sembahlah malaikat. Malaikat maupun nabi bukan Tuhan yang disembah-sembah. Apa no wong nyembah malaikat? Ada. Di dalam tafsir Jalalain, as-saibatu kama ittahadat as-saibatu al-malaikata. Kaum Sobiin, kita di sini jarang mendengar ya. Kaum Sobiin, orang Sobiin, dalam baca Al-Quran nanti kita ketemu kata Sobiin, itu orang-orang yang menyembah malaikat. Sabiin. Kama ittahadat as-sabiatu. Tadi saya salah ucap ya. Saibatu. Ya. Sabiatu. Sabiin. Seperti orang atau kaum Sabi'ah yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Jadi ada ya, orang yang nyembah malaikat. Yang kedua, apa ada orang yang menyembah nabi?
manusia yang menyembah nabi. Siapa? Yahudi nyembah Uzair. Yahudi menyembah Uzair. Apakah semua orang Yahudi? Saya tidak tahu. Ya. Apakah semua orang Yahudi? Saya tidak tahu. Ya. Jadi, tapi ada yang menyembah Uzair di kalangan orang Yahudi. Ya. Kemudian orang yang Nasrani mempertuhankan atau menyembah Nabi Isa. Menyembah Nabi Isa. Jadi di dalam tafsir Jalalain disebutkan wal Yahud Uzairan wan Nasara Isa bin Maryam. Ya, Isa. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan orang Yahudi menyembah Uzair, menjadikan Tuhan Uzair sebagai Tuhan, dan orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi jelas bahwasannya baik malaikat maupun para nabi tidak boleh disembah karena memang bukan Tuhan. Amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya, apa pantas seorang nabi menyuruh kalian untuk kafir padahal kalian sudah masuk Islam, sudah Islam. Jadi itulah penjelasan tafsir surat Ali Imran ayat 79 sampai 80. Ya, intinya Rasulullah tidak menyuruh atau tidak minta untuk disembah-sembah. Intinya itu. Karena Nabi memang bukan Tuhan. Jangan mempertuhankan Kanjeng Nabi. Kita tidak boleh mempertuhankan Kanjeng Nabi. Nabi dianggap bisa ngilang sakti, bisa nguripno, bisa enggak, ya. Rasulullah utusan Allah, manusia biasa. Kita harus memuliakan tetapi tidak boleh mempertuhankan. Saya kira itu saja dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian tafsir dari surat Al-Imran ayat 79 dan 50. Semoga kita menjadi seorang muslim yang rohani bebas, mau belajar mengaji dan juga kalau disuruh ngaji sama siapa. Bapak Ibu sekalian, coba kita lanjutkan pembahasan di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kami mohon maaf untuk mengawali bacaan pagi tidak ada teks atau asumsi. Insya Allah pekan depan kita mulai. Insya Allah. Baik, marilah kita tutup. Kita akhiri kajian pagi pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.